Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis, salam demit, dan salam horor untuk kalian semua, para penikmat cerita seram. Halo, para pencari ketegangan dan pecinta misteri. Selamat datang kembali di Gria Demit, tempat kita akan menguak tabir kegelapan dan menelusuri kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam ini, siapkan mental kalian, karena kita akan dihantui oleh sebuah kisah yang menegangkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita selami kegelapan ini. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah kisah nyata yang dikirim oleh seorang survivor, View, yang mengalami pengalaman paling mencekam dalam hidupnya. Ini tentang sebuah liburan yang seharusnya menyenangkan, namun berubah menjadi tragedi di sebuah lokasi yang menyimpan rahasia kelam. Lokasi itu adalah sebuah tikungan tajam menuju salah satu air terjun terindah di Jawa Barat. Tikungan itu banyak orang menyebutnya bukan sekadar belokan di jalan. Ia adalah altar sunyi bagi sebuah sosok. Bayangkan, sebuah jalan aspal yang menanjak curam, diapit hutan pinus yang gelap. Di sana, tepat di puncak tikungan, pada malam tanpa bulan, seringkali orang melihatnya. Sosok itu adalah nenek bongkok. Wajahnya hitam legam, seolah hangus terbakar atau tersentuh lumpur pekat kuburan. Rambutnya uban, panjang, terurai, basah dan lepek seperti baru ditarik dari sungai. Tubuhnya sangat bongkok, nyaris 90 derajat, menyatu dengan bayangan malam. Yang paling mengerikan adalah matanya. 2 titik merah menyala kontras dengan wajahnya yang penuh borok bernanah yang mengeluarkan bau anyir dan amis. Ia tidak bergerak cepat. Ia hanya berdiri di pinggir jalan, seolah menunggu mangsa yang kelelahan. Kehadirannya adalah peringatan maut. Legenda nenek bongkok bukan hanya isapan jempol. Tikungan itu menyimpan memori traumatis yang nyata. Beberapa tahun lalu, lokasi ini menjadi saksi bisu tragedi manusia yang mengerikan. Sebuah bus wisata yang membawa rombongan guru dari Jakarta melaju di malam hari, penuh tawa dan harapan liburan. Tepat di tikungan yang sama, sang sopir yang dikenal berpengalaman tiba-tiba membanting setir keras ke kanan. Bus oleng tak terkendali. Dari kesaksian yang selamat, sang sopir berteriak panik sesaat sebelum bus terjun bebas ke dalam jurang yang gelap. "Awas, nenek mau menyeberang!" Sopir bus itu bersumpah. Ia melihat seorang nenek bongkok berwajah hitam dan mata merah berjalan lambat di tengah jalan seolah hendak menyeberang tanpa peduli bus yang datang. Ia refleks membanting setir demi menghindari tabrakan. Namun, jalanan licin dan jarak yang terlalu dekat. Hasilnya apa? Bus itu ringsek di dasar jurang. Puluhan korban tewas, belasan lainnya luka parah. Jasad sang sopir ditemukan tewas terjepit dengan mata terbelalak ketakutan. Sejak saat itu, warga meyakini bahwa nenek bongkok itu adalah roh penasaran yang sengaja mengecoh pengendara agar ikut menjadi korban di tikungan maut itu. Setiap tragedi kecelakaan di sana selalu dikaitkan dengan penampakan nenek itu. Kita tinggalkan sejenak kengerian itu dan beralih ke kisah Vio dan teman-temannya. Vio, Rico, Dion, Sinta, dan Lala. 5 mahasiswa tingkat akhir yang penat dengan skripsi dan tugas kuliah. Mereka merencanakan touring santai ke air terjun di daerah Jawa Barat. Sebuah healing total. Pokoknya kali ini nggak ada yang bahas revisi ya. Kita full happy. Santai, Vi. Kita refreshing dulu, biar ketemu ending skripsi yang indah. Mereka memutuskan touring dari Jakarta menggunakan motor dan mengambil waktu keberangkatan malam hari. Alasannya klise, tapi logis.
menghindari terik matahari Jakarta. Mereka ingin menikmati udara malam yang sejuk. Pukul 20.00 WIB, 5 motor meluncur dari titik kumpul. Jalanan kota mulai lengang. Tawa canda mereka masih mendominasi. Mereka menikmati setiap kilometer yang mereka tempuh hingga akhirnya memasuki kawasan jalan antar kota yang sepi dan gelap. Mereka tidak tahu setiap meter yang mereka lewati membawa mereka semakin dekat ke sebuah tempat yang telah dicap oleh takdir. Sekitar pukul 23.30 WIB, ketika mereka sudah jauh di dalam jalanan yang minim penerangan, motor Vio yang berada di posisi paling belakang tiba-tiba menunjukkan gejala aneh. Mesinnya mulai batuk-batuk, tersendat-sendat seolah-olah kehabisan napas. Anehnya, motor Vio adalah motor baru dan rutin diservis. Dion yang sudah mulai kesal karena merasa waktu terbuang menggerutu. Elah, feeling gue nggak enak nih. Kenapa pas di tempat sepi begini coba? Motor itu mogok di tempat yang gelap, jauh dari pemukiman. Mereka merasakan ada aura dingin yang menyelimuti. Seolah-olah motor itu, benda mati itu, sedang disuruh berhenti oleh kekuatan tak kasat mata. Sebuah isyarat alam yang mengatakan, jangan lanjutkan perjalanan ini. Setelah segala upaya gagal, akhirnya Vio memutuskan untuk dibonceng Riko. Motor Vio mereka tinggalkan dan disembunyikan di balik semak-semak. Berencana diambil keesokan harinya. Mereka berempat melanjutkan perjalanan. Vio dan Lala dibonceng. Motor Dion dan Sinta melaju di depan. Tak lama setelah meninggalkan lokasi motor mogok, mereka mendekati tikungan maut yang penuh kisah seram itu. Dan saat itulah, alam seolah ikut menolak perjalanan mereka. Tiba-tiba, langit pecah. Hujan deras mengguyur, disertai angin kencang dan kilat. Jarak pandang langsung nol. Dion dan Sinta yang sudah di depan melihat ada sebuah warung kopi kecil remang-remang yang masih buka. Mereka segera menepi dan disusul Riko dan Vio. Warung itu adalah sebuah anugerah, tempat mereka bisa berteduh. Mereka segera memesan kopi panas, membiarkan tubuh mereka yang basah terkena hawa hangat dari tungku. Pemilik warung, seorang bapak paruh bada dengan tatapan teduh, menyambut mereka. Vio, Riko, dan Lala segera berbincang akrab dengan si bapak. Bapak sendiri nggak takut. Warungnya di pinggir jalan sepi begini. Takut, nak? Kalau bapak sudah biasa. Yang bapak takut itu kalau ada yang nekat jalan saat cuaca begini. Jalanan di depan itu bahaya, apalagi kalau hujan. Sang bapak kemudian menasihati mereka dengan lembut agar beristirahat dan melanjutkan perjalanan di esok hari saja. Ia menceritakan bagaimana jalanan licin, curam, dan tikungan di depan itu terkenal angker dan sudah memakan banyak korban. Nak, istirahat saja di sini. Besok pagi baru jalan. Tidak baik memaksakan diri. Lebih baik telat sebentar daripada celaka. Vio dan Riko setuju. Tapi Dion, si cowok yang selalu berpikir logis dan agak arogan, bersikap skeptis. Bapak ada-ada aja. Itu kan cuma cerita zaman dulu, mitos-mitos. Kalau kecelakaan ya salah supirnya, nggak hati-hati. Kita udah pakai motor, lebih lincah. Lagian penginapan kita udah dekat, tanggung amat kalau harus tidur di sini. Dion menolak mentah-mentah nasihat itu. Sinta, pacarnya, hanya diam, mencoba menenangkan Dion. Riko dan Vio saling pandang. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kalah argumen dengan Dion yang memaksa. Pokoknya gue duluan, besok pagi kita ketemu di penginapan, kata Dion. Sekitar pukul 1:30 WIB, hujan hanya tinggal gerimis. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu motor yang redup. Vio, Riko, Lala, dan pasangan Dion Sinta mengucapkan terima kasih kepada bapak pemilik warung
yang hanya menggelengkan kepala dengan wajah khawatir. Mereka melanjutkan perjalanan. Jalanan menanjak dan berliku, memaksa mereka ekstra waspada. Dion dan Sinta memimpin di depan dengan motor sportnya yang kuat. Rico, Vio, dan Lala mengikuti di belakang. Semakin mendekati tikungan keramat, suasana berubah drastis. Bukan lagi hujan yang menjadi masalah. Tiba-tiba, kabut pekat yang tebal, putih dan dingin datang menyelimuti. Kabut itu datang sangat cepat, seolah-olah sengaja ditiupkan oleh sesuatu. Jarak pandang langsung terbatas hanya 1 hingga 2 meter. Mereka harus melaju sangat pelan, meraba-raba jalan. Dion yang skeptis di depan tetap memaksakan laju motornya. Ia sudah lelah dan hanya ingin segera merebahkan diri di penginapan. Di tengah kabut itu, Vio merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia memeluk Rico lebih erat. Mereka tidak menyadari, mereka baru saja masuk ke dalam dimensi permainan sang penjaga tikungan maut. Setelah melewati tikungan itu dengan susah payah, kabut perlahan menipis. Tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di lokasi villa yang sudah mereka pesan. Rico mematikan mesin motor. Lala turun dan langsung merenggangkan badan. Kemudian, Vio sadar akan sesuatu. "Kok, Dion mana? Loh, tadi dia di depan kita kan?" Mereka mulai menghitung. Ada Rico, Vio, dan Lala. Hanya 3 motor yang terparkir. Motor Dion dan Sinta belum sampai. Kepanikan mulai merayap. Padahal Dion dan Sinta sudah jauh di depan mereka sejak di warung kopi. Seharusnya mereka tiba lebih dulu. Rico segera mencoba menelpon Dion. Tidak ada jawaban. Dicoba lagi. Ponsel Dion tidak aktif. Vio mencoba menelpon Sinta. Tidak tersambung. Di tengah malam buta itu, di teras villa yang sepi, jantung mereka berdebar kencang. Mereka teringat nasihat bapak pemilik warung dan juga kisah-kisah seram tentang tikungan di depan. Mereka tidak bisa diam. Mereka memutuskan untuk kembali ke jalanan yang baru mereka lewati, mencari Dion dan Sinta. Rico kembali menyalakan motor. Mereka kembali ke tikungan yang masih diselimuti sisa-sisa kabut tipis. Rico mengendarai motor pelan, Vio dan Lala menyentri setiap sisi jalan. Mereka memanggil-manggil nama Dion dan Sinta. Hanya ada gema dari suara mereka sendiri yang kembali. Tidak ada jejak, tidak ada motor yang tergeletak, tidak ada suara pertolongan. Dion dan Sinta seolah hilang ditelan kegelapan dan kabut pekat tadi. Mereka terus mencari hingga waktu menunjukkan pukul 4.30 WIB. Rasa takut dan lelah bercampur aduk. Mereka kembali ke villa tanpa hasil. Pagi menjelang, Vio, Rico, dan Lala terduduk lemas di teras villa. Mereka segera meminta bantuan penjaga villa. Seorang bapak tua yang menjadi penjaga villa mendengarkan cerita mereka dengan tenang. Ketika Vio menceritakan lokasi menghilangnya dan tentang kabut pekat yang tiba-tiba datang, sang penjaga villa hanya menggelengkan kepalanya perlahan, seolah-olah sudah tahu persis apa yang telah terjadi. "Nak, kalian sudah mencari semalaman. Saya tahu tikungan itu. Itu bukan tikungan biasa. Kalian harus tenang dulu." Vio dengan suara bergetar meminta penjaga villa untuk ikut membantu mencari. "Sekarang kalian harus pasrah dan ikhlas, nak. Kita tunggu siang. Kalau memang sudah takdirnya, maka kita harus menerimanya. Kalian sudah diperingatkan di warung kopi, kan?" Ucapan penjaga villa itu menusuk ulu hati mereka. Ia seolah sudah memberikan vonis tanpa harus melihat. Sikap ini makin menguatkan dugaan Vio dan Rico bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari nalar manusia. Setelah menghubungi pihak keluarga dan kepolisian, pencarian besar-besaran pun dilakukan di pagi hari. Bersama polisi, tim pencari dan juga dibantu penjaga villa, mereka kembali ke tikungan maut itu.
Dan akhirnya Dion dan Sinta ditemukan. Mereka ditemukan di dasar jurang, terperosok jauh dari jalan. Tubuh mereka sudah tidak bernyawa. Motor mereka hancur lebur di samping keduanya. Yang paling mencengangkan, lokasi mereka ditemukan adalah persis di tepi jurang tikungan di mana malam itu kabut pekat datang menyelimuti. Tidak ada bekas rem di aspal. Saat polisi bekerja, penjaga villa mendekati Vio dan Rico. "Nak, di tikungan ini ada sosok yang menjaga. Sosok legenda. Kami menyebutnya Nenek Bongkok, si penjaga tikungan. Dia bukan hantu yang muncul untuk menakuti. Dia adalah makhluk yang mengecoh." Penjaga villa kemudian menceritakan detail yang sama persis dengan legenda di awal kisah ini. Nenek Bongkok berwajah hitam legam, mata merah, penuh borok yang suka muncul di tengah jalan, membuat pengendara panik dan membanting setir ke jurang. Dia suka muncul saat cuaca buruk, saat orang sedang lelah dan jarak pandang terbatas. Dia mengambil kesempatan dari kelelahan. Dia membuat orang berpikir ada seseorang di tengah jalan, padahal itu hanya tipuan ilusi maut. Dion yang skeptis, yang nekat, dan yang lelah, kemungkinan besar adalah target paling empuk. Di tengah kabut pekat, Nenek Bongkok berhasil mengecohnya, membuat Dion membanting setir dan berakhir tragis bersama Sinta di dasar jurang. Liburan yang direncanakan sebagai pelepas penat berakhir menjadi memori paling kelam yang dibawa pulang. Vio, Rico, dan Lala kembali ke Jakarta. Bukan membawa tawa dan cerita indah, melainkan peti jenazah dua sahabat mereka. Tikungan maut itu kembali meminta korban. Dan kali ini, korbannya adalah orang-orang terdekat Vio. Ia sadar, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Ada kekuatan lain yang bersembunyi di balik kabut, di balik kelelahan, dan di balik kesombongan. Sahabat Gria Demit, apa yang bisa kita pelajari dari kisah nyata Vio ini? Ini bukan hanya soal hantu, ini soal kewaspadaan. Dengarkan peringatan. Ketika alam memberi tanda, jangan anggap remeh nasihat orang yang lebih dulu mengenal tempat itu. Jangan melawan alam. Kelelahan dan cuaca buruk adalah kombinasi maut, keangkuhan, atau sikap skeptis yang berlebihan, seperti yang ditunjukkan Dion, bisa menjadi celah bagi hal-hal buruk, baik itu kecelakaan nyata maupun tipuan dari entitas gaib. Ingatlah, kengerian terbesar seringkali tidak datang dari penampakan hantu, tapi dari keputusan nekat kita sendiri. Baiklah para sahabat Gria Demit, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah horor yang bikin jantung berdebar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap waspada, karena dunia mistis selalu mengintai di sekitar kita. Salam Gria Demit.